Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Setiadi dengan NIM 60900123023. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah multidimensi tabel pakai Pentaho. Nah, jadi kita bikin dulu ini 1 2 3 4 5 6 7 7 step. Nah, di mana ini step dua step ini yaitu menggunakan tabel input. Yang ini look up, look up, stream lookup. Yang ini menggunakan concat. Yang ini menggunakan add sequence, dan ini select value untuk menampilkan, dan ini tabel output. Nah, yang pertama kita buka sebelum melangkah ke step ini, kita buat dulu database connection-nya, di mana saya sudah membuat dua database connection, di mana ada ConDB connection ke database, dan ada juga koneksi ke dimensinya. Pertama kita nyalakan Laragon-nya dulu. Oke, setelah itu kita bisa buka database-nya. Agak lemot ya guys ya. Oke, ini sudah jadi ada di sini. Saya buat nama database-nya itu database penjualan, dan ada nama database data dimensi. Nah, lanjut. Nah, kita import isi database-nya tadi ke database penjualan. Jadi sudah ada ini tabel-tabelnya. Jadi kita tinggal input saja masuk ke dalam ke tahunnya. Kita masuk ke tabel input, buat nama step name-nya bebas di sini. Terus connection-nya kita pakai connection database. Nah, sebelum ini connection database itu mengarah ke database DB penjualan, sedangkan koneksi dimensinya atau hasilnya nanti, hasil dimensinya saya taruh di data dimensi. Nah, ini di tabel input pertama kita menggunakan untuk karyawannya. Kita masukkan kita sambungkan dengan database connection. Kita tadi saya menggunakan get SQL select statement. Ini lebih memudahkan, jadi kita pencet ConDB dan table, dan cari saja ini kolom karyawan. Ini tinggal kalian oke. Nah, nanti akan muncul begini. Kita yes-kan saja untuk memunculkan keseluruhan. Kenapa DB multidimensional ini terhubung? Nah, ini seharusnya DB penjualan. Setelah itu kita preview. Nah, hasilnya sudah muncul. Nah, selanjutnya di tabel cabang juga lakukan hal sama. Koneksi ke database, ambil select SQL-nya dari penjualan, ambil dari kolom cabang. Lanjut kita masuk ke stream up lookup. Nah, karena yang ingin kita tahu adalah di mana karyawan ini, di mana cabang dari karyawan yang ada di tabel input di atas, kita di concat-nya, di stream lookup-nya kita masukkan cabang. Kita pakai yang bawah sini karena kita mau cari cabangnya, karyawannya. Nah, terus kita buatkan fieldnya kode cabang, dan yang dilihat itu kode cabang. Nah, setelah itu kita kita pilih spesifikasinya, di mana kode cabang yang paling pertama dan nama cabangnya. Nah, saya di sini menggunakan nama baru untuk dari nama kolom nama cabang menjadi nama area cabang. Setelah itu kita melangkah ke concrete fields. Nah, pada saat dijalankan preview ini di cabang, pada saat di stream lookup, namanya itu masih nama depan dan nama belakang. Nah, makanya kita menggunakan concat
concat fields. Nah, jadi ini kita menggabungkan nama depan dan nama belakangnya menjadi nama targetnya itu, nama fieldnya itu nama lengkap karyawan. Di sini kita menggunakan sebelum pada saat pertama masuk itu separatornya masih titik koma. Nah, kalian hapus saja titik komanya menjadi spasi, baru oke. Nah, lanjut ke add sequence. Nah, ini add sequence ini sama seperti kita generate angka dari nilai tertentu menuju nilai tertentu. Ini maksimal. Ini incrementnya, ini lompatannya, lompat berapa. Ini bisa kita atur di sini misalnya mau lompat 2, lompat 3 dan sebagainya. Dengan nama kolomnya itu ID dimensi karyawan. Ini berlaku sebagai kalau dari multidimensional itu dia sebagai primary key-nya yang menghubungkan keseluruhan. Nah di sini select value karena kita cuma mau pakai ini 5 kan sebelumnya ini kita get fields ada 9 kolom. Jadi kita hapus keempat kolomnya dan kita pakai 5-nya saja, 5 kolom itu yang dimana ID dimensi, kode cabang dan nama area cabang, kode karyawan dan nama lengkap karyawan. Lalu di tabel output kita koneksikan ke database dimensi dengan nama tabel dimensi karyawan. Kita pencet SQL setelah dicentang truncat tabelnya, kalian pencet SQL dan nanti muncul perintah SQL untuk membuat tabel di database tersebut. Dan ini hasilnya. Dimensi karyawan. Sesuai yang di select value tadi itu ada ID dimensi, kode cabang, nama cabang, kode karyawan dan nama lengkap karyawan. Di sini nama lengkapnya sudah terhubung antara nama depan dan nama belakang. Jadi mereka namanya sudah tidak terpisah. Oke, kita lanjut ke tugas selanjutnya yaitu tugas praktikum 10. Nah, di sini hampir sama keseluruhannya, cuman berbeda di bagian kalkulator, group by, data grid. Nah, pertama, seperti biasa karena datanya ini kita ambil dari database, kita buatkan kembali database-nya, di mana koneksi ke database untuk data yang ingin diambil, terus dimensi untuk data hasilnya nanti. Nah, kalian tinggal buka saja tabel inputnya, terus seperti yang saya jelaskan tadi, ambil koneksinya, mau dari koneksi DB mana, terus get SQL select statement, nanti muncul keseluruhan begini, baru oke saja, baru masuk ke kalkulator. Nah, di sini kalkulator, karena di transaksi itu format tanggalnya masih format date, jadi kita buatkan saja yang terpisahnya. Jadi itu ada namanya tanggal penjualan, bulan penjualan, dan tahun penjualan. Kita kalkulasikan ini dari tanggal ini otomatis dia bisa dipilih di sini. Oke, lanjut ke select value. Nah, di sini select value kita pilih kan tadi kalau di sini di preview masih preview ini kah? Di sini preview ya tanggalnya sudah berubah. Oh ya, belum. Di sini di preview tanggal transaksinya masih dalam format begini. Nah, kalau sudah masuk di kalkulator juga masih begini. Nah, setelah pi dari kalkulator, masuk ke select value. Nah, ini fungsinya select value. Mana itu tadi? Nah, ini tanggal penjualan, bulan penjualan, tahun penjualan, bulan penjualan dan tanggal penjualan. Karena sudah dibuat tadi di sini tuh tanggal penjualan, bulan penjualan, tahun penjualan. Di select value-nya. Aduh, agak lemot guys. Nah, kita lanjut ke group by. Nah, ini group by karena kita mau mengumpulkan data-data yang ada pada bulan Januari, Februari dan sebagainya. Bulan 1, bulan 2, bulan 3. Nah, kita pakai bulan penjualan. Kita kumpulkan bulan penjualan yang sama. Terus di mana aggregates-nya itu atau kolom selanjutnya itu jumlah pembelian. Nah, ini jumlah pembelian dia hasil jumlah pembelian pada bulan
bulan penjualan tersebut. Nah, sebelum kita melangkah ke stream lookup, kita ambil data grid-nya dulu. Nah, nama penjualan itu kita buat nih dulu. Ini nama kita buatkan metanya itu bulan penjualan, terus nama bulan. Ini kita buat sendiri ya. Nah, terus untuk datanya kita buat nih juga. Ini tidak tergenerate sendiri ya. Jadi diketik bulan 1 sampai 12, Januari sampai Desember. Oke, selanjutnya nah kita pakai stream lookup untuk lihat apa data yang ada di sini sama data yang di data grid sebagai acuannya itu data grid, data yang ada di data grid. Nah, kita ambil itu bulan penjualan lookupnya. Aduh, bulan penjualan. Nah, kan di sini tadi saya buat bulan penjualan. Nah, kita lihat datanya bulan penjualan. Ini kan ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu pasti sama dengan nilai yang ada di grup B ini, bulan penjualan. Ini bulan penjualan, nama bulan. Ini bulannya sebagai, ini kan bulan penjualan. Kita panggil nama bulannya juga. Jadi ketika di preview, possible step transformation running. Oh astaga, masih running di balik. Ini ngelag. Nah, ini dia masuk begini datanya yang di stream lookup. Dia lihat dulu. Ini kan ada bulan penjualan, ini bulan penjualan yang ada di data grid, ini bulan penjualan yang ada di group by. Jadi ini disamakan baru nanti yang diambil itu nama bulannya. Aduh, oh bulan penjualan. Nah, jadi yang disamakan itu bulan penjualannya. Jadi karena 1 di sini berarti nanti Januari jumlah pembelian. Nah, itu fungsinya di select value nanti. Di select value kedua ini. Nah, saya ingin menampilkan nama bulannya saja dan jumlah pembelian. Makanya pada saat di select value ini tinggal nama bulan dan jumlah pembeliannya itu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, dan seterusnya. Nah, setelah datanya sudah bersih seperti ini, kita simpan saja di tabel output. Nah, di tabel outputnya ini bikin nih ke koneksinya dimensi yang tadi. Nah, target tabelnya itu dimensi transaksi. Nah, ini dimensi transaksi kita buatkan SQL-nya saja. Nah, ini centang truncate table-nya, baru buatkan SQL-nya. Nah, untuk hasilnya itu ada di dimensi transaksi. Nah, ini hasilnya. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih apabila ada kesalahan kata-kata mohon dimaafkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan juga karena saya cuma menjelaskan. Terima kasih.